Barang siapa yang menutup aib saudaranya seagama Islam, niscaya Allah akan menutup kesalahannya, aibnya di dunia ini dan juga nanti di akhirat diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa klik subscribe di channel Tafakur Video ya. Dan aktifkan tanda loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda. Walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ridha. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim biqadri azamatika dhatikal aliyah fi kulli waqtin wa hinin abada ila yaumiddin. Adada ma alimta wa zinata ma alimta wa mil'a ma alimt ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Ya ayyuhal mushtaquna li nuri jamalihi sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul aliyyul azim. Sidang jamaah Jumaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur dengan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin. Seandainya kita mengetahui makna dan keistimewaan kalimat tahmid ini, yaitunya alhamdulillahi rabbil alamin, maka ketika kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan merasakan sesuatu yang berbeda. Apa itu kalimat tahmid? Kalimat tahmid disebut di dalam Al-Quran sebagai al-baqiyatus solihat. Di dalam surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Al-malu wal banun, harta yang banyak, wal banun, anak yang banyak,
merupakan perhiasan dunia. Tentulah kita mencintai harta, tentulah kita menyukai harta dan anak yang banyak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sesuatu hal yang berharga untuk diri kita di dunia ini dan apatah lagi di akhirat nanti, yaitunya al-baqiyatus sholihat khairun inda rabbik, bahwa al-baqiyatus sholihat itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu juga lebih berharga untuk kita cita-citakan, untuk kita harapkan, daripada mengharapkan harta yang banyak, daripada mengharapkan anak yang banyak. Memang betul boleh mengharapkan harta, boleh mengharapkan anak, tetapi al-baqiyatus sholihat, yaitunya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, merupakan hal yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah bosan untuk mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian bersolawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aktsiru minas salati alayya yaumal jumu'ah fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan kita untuk memperbanyak solawat. Aksiru, perbanyaklah bersolawat. Kapan kita mesti memperbanyak solawat? Yaumal jumu'ah, pada hari Jumat. Maka jangan sampai hari yang mulia ini, jangan sampai hari yang berkah ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat muslim namun tidak menggunakan dengan sebaik-baiknya. Tidak memperbanyak solawat kepada Rasulullah, tidak banyak bersedekah, tidak banyak berbuat baik. Maka berbuat baik di hari yang berkah, nilainya juga berbeda dengan hari yang lain. Sidang jamaah Jumu'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana ayat yang khatib bacakan di awal muqaddimah tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala ghafurun wa rahimun. Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha pengampun dosa, maha menghapus segala dosa. Wa rahimun, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala maha pengasih, maha penyayang. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana caranya kita mendapatkan ampunan dari Allah? Bagaimana caranya kita mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam ayat tersebut, Qul in kuntum tuhibbunallah, kalau memang betul kalian mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, maka bagaimana caranya? Kita mesti mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qaulan wa fi'lan, zahiran wa batinan. Sidang jamaah Jumu'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita mengikuti sunnah, ketika kita mengikuti apa yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apa manfaatnya? Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kita, maka Allah akan menyayangi kita ketika kita mengikuti sifat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian wa yaghfir lakum dzunubakum, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunannya kepada kita. Kapan? Ketika kita mengikuti, mencontoh suri tauladan sifat akhlak daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka oleh karena itu, khatib akan berbicara tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga kita mencontoh sifat tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man satara musliman
barang siapa yang menutup kesalahan orang lain, barang siapa yang tidak membuka aib orang lain. Ketika kita berusaha menutup aib orang lain, ketika kita berusaha untuk tidak ingin tahu kesalahan orang lain, ketika kita tidak peduli dengan ghibah, dengan fitnah dan lain sebagainya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan keistimewaan kepada kita. Satarahullahu fid dunya wal akhirah. Ketika kita menutup aib orang lain, maka Allah akan menutup kesalahan kita. Maka Allah akan menutup aib-aib kita di mana? Fid dunya, di dunia ini dan di akhirat. Ketika kita suka aib kita ditutup oleh Allah, ketika kita malu apabila kesalahan kita, aib kita dibukakan oleh orang lain, maka justru kita juga berusaha untuk menutup aib daripada orang lain, karena kita sendiri tidak suka apabila kesalahan kita, apabila aib kita dibukakan oleh orang lain. Artinya ketika kita tidak ingin aib kita dibukakan oleh orang lain, maka tutup pula lah aib orang lain, tutup pula lah kesalahan daripada orang lain. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di akhir zaman ini sangat sulit sekali menutup aib-aib orang lain. Semuanya tersebar, semuanya terbuka, menjadi bahan perbincangan publik. Betapa banyak aib-aib tersebar di media internet, betapa banyak aib-aib orang lain tersebar di media sosial, di Instagram, di Facebook dan lain sebagainya. Ketika kita fudul, ketika kita ingin mengetahui daripada kesalahan orang lain, ini merupakan suatu kesalahan sekali. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara kita ini suka mencari kesalahan-kesalahan orang lain di media internet. Di antara kita ini suka mendengar ghibah, suka mendengar kesalahan-kesalahan orang lain. Maka kita harus mengetahui bahwa sifat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu suka menutup aib umat-umatnya. Pernah suatu ketika ada seorang perempuan berzina. Kemudian ia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Perempuan ini mengaku, saya berzina ya Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ketika itu Rasulullah pura-pura tak mendengar, pura-pura tidak tahu. Kemudian seorang perempuan ini pulang. Besoknya datang lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Rasulullah, saya berzina. Rasulullah tidak memperdulikan, tidak menghiraukan, seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tak mendengar ucapan pengakuan daripada wanita ini. Kemudian si perempuan ini datang terus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membawa orang tuanya, membawa ayahnya, datang kepada Rasulullah mengaku, saya berzina ya Rasulullah. Karena sering datang terus kepada Rasulullah mengaku, membuka aibnya sendiri. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah kamu hamil? Naam ya Rasulullah, saya hamil akibat daripada berzina tersebut. Lalu apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Disinilah hikmah, disinilah ibrah, disinilah pelajaran yang harus kita ambil di akhir zaman ini. Karena aib kesalahan tersebar luas di media sosial dan di Facebook. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khudh bintak wa ahsin ilaiha. Ya, berkata kepada bapaknya, khudh bintak, ambil anakmu, wa ahsin ilaiha, kemudian berbuat baiklah kepadanya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil daripada kisah seorang perempuan yang berzina kemudian mengaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pertama adalah bahwa Rasulullah
tidak mau mendengar aib orang lain. Tidak mau mencari aib orang lain. Perilaku kita di akhir zaman ini suka mencari aib orang lain. Kita lihat di Instagram, kita lihat di internet, kita lihat di Facebook aib-aib orang lain. Apakah kita tidak menyadari bahwa kita juga memiliki kesalahan dan memiliki aib yang mungkin lebih besar daripada orang yang kita lihat aibnya tersebut. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sifat pertama Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir akan terjadi sesuatu terhadap perempuan tersebut kalau disakiti oleh orang tuanya, kalau dimarahi oleh orang tuanya. Khuz bintak, ambil anakmu, wa ahsin ilaiha, kemudian berbuat baik kepada dia. Bahkan kalau seandainya si perempuan ini menikah umpamanya, jangan sampai kedua orang tua tersebut membuka aib anak gadisnya yang mungkin dulu pernah berzina kepada calon suaminya ini. Tidak boleh, haram hukumnya. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati mu'afan illal mujahirin." Seluruh umatku akan dimaafkan kecuali orang yang mujahir. Siapa itu mujahir? Orang yang suka membuka aibnya sendiri. Wa inna minal mujaharah ay ya'mal ar-rajulu bil-laili amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allahu alaihi fayaqulu ya fulan fa'altu kadza wa kadza. Jadi orang yang mujahir tersebut adalah orang yang apabila ia melakukan sebuah dosa, suatu dosa di malam hari, kemudian di pagi harinya Allah menutup aib dia. Kemudian ia pergi atau bertemu dengan sahabatnya, kemudian ia menceritakan dosanya. Saya melakukan ini di malam hari tadi. Saya melakukan ini, saya mabuk-mabuk malam tadi. Saya melakukan zina pada malam tadi. Ia buka aibnya sendiri kepada temannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak membuka aibnya. Kemudian dia membuka aibnya sendiri. Orang yang seperti ini tidak akan mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa manfaatnya ketika kita menutup aib orang lain? Apa manfaatnya ketika kita tidak suka mencari-cari kesalahan orang lain? Apa manfaatnya nanti di dunia ini dan di akhirat? Di dunia Allah menutup pula aib kita. Di akhirat Allah akan mengampuni dosa kita karena sebab menutup aib orang lain, karena sebab tidak suka mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Zaman sekarang ini jangankan menutup aib orang lain, malah dibuat kajian aib orang lain. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa manfaatnya di hari kiamat nanti ketika kita menutup aib orang lain? Yudnal mu'minuna min rabbihi yaumal qiyamah. Di hari kiamat nanti orang yang beriman itu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, didekatkan dengan Allah hatta yabu'a alaihi kanafahu, hingga seakan-akan orang beriman yang dekat dengan Allah tersebut di hari kiamat nanti seolah-olah Allah menaunginya. Kemudian apa yang terjadi ketika itu? Tsumma yuqarriruhu bidunubihi. Kemudian orang yang beriman ketika itu mengakui kesalahan-kesalahannya, mengakui dosa-dosanya. Yang mana dosa-dosa ini Allah Subhanahu wa taala telah tutup di dunia. Kemudian di akhirat dia mengakui kesalahan tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hatta ya seakan-akan dosa tersebut
sebesar gunung, banyak betul yang diakuinya tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hal ta'rif, apakah kamu mengetahui? Ya Rabb, a'rif, kami mengetahui. Mengetahui kesalahannya yang begitu banyak tersebut diakui di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala inni satartuha 'alaika fid dunya, sungguh aku telah menutup dosa-dosamu, telah menutup kesalahan-kesalahanmu. Sungguh aku telah menutup aib-aibmu fid dunya, di dunia dulu. Andaikan Allah Subhanahu wa taala membuka aib kita sekarang, maka kita tidak akan sanggup untuk pergi ke masjid. Andaikan Allah Subhanahu wa taala membuka kesalahan-kesalahan kita, kita tidak akan sanggup ataupun mampu bertemu dengan sahabat kita. Maka oleh karena itu, ikutlah kepada Rasulullah. Contohlah Allah, yang mana Allah memberikan namanya sendiri dengan satir, penutup aib. Allah mastur uyubana, ya Allah, tutuplah aib-aib kami. Sidang jamaah Jumaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, ini satartuha, aku telah menutup kesalahanmu, dosamu di dunia. Wa ana, dan sekarang saya aghfir lakal yauma, dan sekarang saya akan mengampuni dosa-dosa tersebut. Apa sebab? Ini adalah samarah, ini adalah manfaat daripada menutup aib orang lain. Ini adalah manfaat daripada tidak suka mencari kesalahan-kesalahan orang lain di dunia. Cukuplah kita fokus dengan kesalahan kita. Cukuplah kita fokus dan bertaubat atas kesalahan kita, dan kesalahan orang lain tak akan ada manfaatnya untuk kita. Mencari kesalahan orang lain tak akan membuat kita itu berpahala, malah itu adalah akan membuat kita berdosa. Baik, sebagai kesimpulannya, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya seagama Islam, niscaya Allah akan menutup kesalahannya, aibnya di dunia ini, dan juga nanti di akhirat diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma astur 'uyubana wa 'uyubal mu'minina wal mu'minat bisitrikal jamil. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa hazimil ahzab.
Allahumma zalzimil yahud, Allahumma zimil yahud, ya Allah ya rabbal alamin, wansurna alaihim ya Allah ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salah.